Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaan milikku, dan mahkota kelak milikku. Di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaan
setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku, dan mahkota kelak milikku. Nun di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Selamat pagi buat kita semua. Apa kabarnya hari ini? Ya, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat Paskah buat kita semua. Sebelum kita lanjut ibadah kita akan mendengarkan laporan dari
Ketua Panitia Pasca, di mana Panitia Pasca tahun ini oleh kelompok Karasik A. Kepada Bapak Ketua Panitia disilahkan. Panitia, kami rindu menyapa dalam kasih yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta sebagai yang diurapi, para tokoh adat dan masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang boleh ada bersama kita, juga dari unsur pemerintahan, TNI, dan Polri, juga kita sebagai anggota jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita boleh berkumpul bersama di tempat ini dalam suatu ibadah perayaan perayaan Paskah di jemaat kita. Masih ada suasana Natal jadi. Dalam terang tema Paskah, buang ragi lama, menjadi arah dan pijakan kami panitia dalam mengangkat tugas pelayanan yang telah dipercayakan kepada kami. Dan dalam beberapa rangkaian yang telah kita lalui, mulai dari Rabu Abu, Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah yang sedang kita rayakan saat ini adalah bentuk kerja kita bersama dalam memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kita semua patut bersyukur bahwa kegiatan berjalan dengan baik sampai saat ini, semua berkat kerjasama kita semua, serta pertolongan Tuhan yang memampukan kita dalam setiap pelayanan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam penyampaian laporan ini bukan bagian dari liturgi, tetapi rasa pertanggungjawaban iman kami selaku panitia kepada Tuhan dan kepada jemaat, serta ungkapan syukur kita bersama dalam memuliakan Tuhan. Terkait dengan dana, bahwa secara umum kebutuhan kita untuk pelaksanaan beberapa rangkaian Paskah ini sudah tercukupi semua atas partisipasi kita semua dan dukungan dari berbagai pihak. Saya bacakan sumber dana pendapatan kita dalam rangkaian Paskah jemaat kita tahun ini, bersumber dari pertama, lelang-lelang yang dilaksanakan pada setiap hari Minggu. Yang kedua, basar yang dilakukan di halaman depan gereja. Dan yang ketiga, penjualan baju kaos Paskah. Keempat, penjualan gantungan kunci Paskah. Kelima, partisipasi kelompok-kelompok pelayanan. Yang keenam, pundi 4 di 2 ibadah hari Minggu dan dari subsidi jemaat. Sementara pengeluaran konsumsi pada hari Kamis Putih, Sabtu Sunyi, dan Paskah
juga kebutuhan dekorasi, dan masih banyak hal yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu pada kesempatan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami menyadari bahwa dalam rangkaian perayaan Paskah Jemaat kita ini tidak dapat kita laksanakan tanpa partisipasi Bapak Ibu sekalian. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada para hamba Tuhan yang boleh mendampingi kami dan senantiasa memberikan nasihat kepada kami. Juga seluruh teman panitia yang tetap semangatlah terus sahabat-sahabat, yakin dan percaya Tuhan tidak akan tinggal diam pada kerja-kerja kalian, juga kita semua, serta dukungan dalam doa, tenaga dan materi yang tulus dari Bapak Ibu sekalian. Dan kami pun menyadari bahwa dalam pelaksanaan rangkaian Paskah kita di jemaat ini, kami panitia menyadari terlalu banyak kekurangan. Untuk itu kami mohon dimaafkan, dan biarlah kekurangan ini tidak mengurangi makna Paskah yang kita rayakan pada minggu hari ini. Demikian laporan yang kami dapat sampaikan. Kiranya melalui perayaan Paskah ini, stamina iman kita semakin dikuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kita menjalani anugerah karunia Tuhan yang masih kita jalani. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, Shalom.
bangkit, memberikan kita kemenangan. Mari kita puji Dia. Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, haleluya. Bumi surga bergema, Mari tinggalkan kehidupan lama dan bangkit dalam hidup yang baru. Kaum pria, hai tinggalkan maut kelam. Mari bersama semesta alam kita sambut kemenangan ini dengan sukacita. Raja Agung, terimalah. Raja Agung, terimalah, haleluya. Sorak puji semesta, haleluya. Murka kami Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam Paskah, kebangkitan Kristus telah menghidupkan pengharapan kita. Salam Paskah, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam ketidakmampuan kita untuk melawan dosa, Kristus datang ke dalam dunia menghapus dan menganugerahkan pengampunan bagi kita. Karena itu sepatutnya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan kita mengaku dosa-dosa kita. Tuhan Allah yang kudus, kami mengakui bahwa kami masih sering hidup dalam ragi yang lama, dosa, kejahatan, dan kemunafikan. Kami sering terikat oleh kebiasaan lama yang tidak berkenan kepadamu. Ampuni kami ya Tuhan, bersihkan hati kami dan perbarui hidup kami, agar kami menjadi manusia baru di dalam Kristus. Amin.
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, maka berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Dengarkanlah firman Tuhan. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kuawasi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Amin. Di dalam Kristus yang bangkit, dosa kita diampuninya, dan kita dijadikan ciptaan baru hanya oleh darah-Nya. Hanya oleh darah Yesus, aku pulih dan sembuh. Hanya oleh darah Yesus, oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku. Hanya oleh darah Yesus. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku. Hanya oleh darah Yesus. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Lihatlah, aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Namun kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lukas 24 ayat 49. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kebangkitan Kristus bukan sekedar peristiwa yang kita kenang, tetapi menjadi kekuatan yang nyata dalam hidup kita hari ini. Mari dengan iman dan sukacita kita bangkit bersama Dia. Pujian, bangkit mengalahkan maut.
kita akan membaca Mazmur pasal 114 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-8. Kita akan baca secara alternatif oleh semua majelis gereja, baik yang bertugas maupun yang sedang bersama-sama duduk dengan anggota jemaat. Kita akan baca secara berbalas-balasan. Kita mulai. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya. maka Yehuda menjadi tempat kudusnya. Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya, lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan. Dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai Sungai Yordan, sehingga engkau berbalik. Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan. Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, Di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air. dan batu yang keras menjadi mata air. Kita diingatkan akan kuasa Allah yang dahsyat. Kuasa yang sama itu telah dinyatakan secara sempurna melalui penebusan dan kebangkitan Kristus. Sebab Dia hidup, kita memiliki pengharapan akan hari esok. Putranya Yesus, Maha Pengasih, Maha Tabib. Dia mati menebus kita, dosa dan dosa mungkin kebangkitannya. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Yesus hidup, ada hari Karena Dia hidup, tak gentar. karena Dia hidup, tak gentar. Dan aku tahu hari esok di tangan-Nya, dan hidupku berarti karena hidupnya. Berakhir pula deritaku. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Ada hari esok, karena Dia hidup, tak gentar. Dan aku tahu hari esok di tangan-Nya, dan hidupku berarti karena hidupnya. Saudara-saudara, kita siap untuk membaca dan mendengarkan sabda Tuhan untuk kita renungkan bersama di hari Paskah ini. Namun sebelumnya itu mari kita berdoa. Kami datang tunduk diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa betapa Engkau mengasihi kami.
Engkau memberikan kami kesempatan untuk kembali bersekutu di rumah-Mu yang kudus ini. Dalam perayaan akan kebangkitan-Mu, kami bersyukur bersama dengan orang tua kami, anak-anak kami, segenap keluarga boleh berhimpun di sini untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, mampukanlah kami untuk dapat memahami apa makna firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama. Hamba-Mu yang Engkau siapkan dalam pemberitaan firman-Mu ini, mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, sehingga kami semua boleh menjadi pendengar dan boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita Yesaya pasal 25 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-9. Keselamatan bagi bangsa-bangsa di Sion. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Amin. Pembacaan kita yang ketiga yaitu dari pertama Korintus pasal 5 ayat 6b sampai dengan ayat yang ke-8. Pertama Korintus pasal 5 ayat 6b sampai ayat yang ke-8. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit lagi menghampiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 hingga ayat 49. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 hingga 49. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran,
Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, tiba-tiba berdiri di tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabahlah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?"
Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikian firman Tuhan. Shalom. Sekali lagi selamat Paskah Bapak Ibu. Selamat berkumpul bersama di sini untuk merayakan kebangkitan Tuhan kita. Firman Tuhan hari ini kembali kita akan renungkan dalam bacaan yang sudah kita dengarkan sebagai perenungan bersama di hari Paskah ini. Secara khusus bacaan dari 1 Korintus pasal 5 ayat 6 bagian B sampai ayat yang ke-8. Dengan tema buang ragi yang lama. Buang ragi yang lama. Tibe itu ragi masaimu. Bapak Ibu saudara-saudara, apa itu ragi? Dan apa fungsi ragi? Kalau ibu-ibu ini pasti, apalagi kalau ibu-ibu yang suka bikin kue, pasti sudah sangat tahu apa itu ragi, bagaimana bentuknya, bagaimana ukurannya, dan apa fungsi untuk membuat kue atau roti. Berapa ragi harus ditaruh dengan terigu yang mungkin 2 kilo atau 3 kilo untuk membuat roti, donat atau apa. Ya, ini banyak yang pintar bikin kue di sini. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, bukan itu yang menjadi pokok renungan kita, bagaimana kita membuat kue dari ragi. Di mana ragi itu kita tahu memperbesar adonan ya bahasa Torayan apa tuh kayak mengembangkan pakambang. Pakambang. Jadi ya tuh kayak di kue roti kok mengembang, kambang tuh roti. Jadi itu salah satu fungsinya. Tapi sekali lagi secara harfiah, secara fungsi ragi sehari-hari bukan itu yang menjadi bahan utama kita atau renungan utama kita. Tetapi ragi dalam perikop kita secara khusus dari bacaan 1 Korintus ini itu merupakan sebuah analogi atau perbandingan atau pengandaian yang disampaikan perikop kita pada hari ini.
Lalu apa hubungannya Bapak Ibu ragi dengan perayaan Paskah? Dalam tradisi Paskah, khususnya Paskah Yahudi, ragi disimbolkan sebagai dosa, kejahatan, atau pengaruh buruk yang harus dibuang. Roti tidak beragi dimakan selama perayaan Paskah untuk memperingati kepergian bangsa Israel dari Mesir secara tergesa-gesa. Ya, di mana mereka tidak lagi memiliki waktu untuk membuat roti yang dibubuhi ragi sebab tidak ada waktu, sebab cepat-cepat ayo kita keluar. Jadi tak mau waktu na langgaragai roti na para kue ragi na sampai mengembang. Itu waktu yang lama. Padahal ada keinginan di kuat tatasuk mamadomi. Mereka akan dipimpin oleh Musa, mereka cepat-cepat mau keluar. Jangan lagi tinggal bikin roti, lama lagi kalau tunggu sampai rotinya mengembang. Jadi itulah sebabnya ketika mereka merayakan Paskah, tradisi ini melarang konsumsi ragi atau makanan beragi. Sabak, ya anak kilala itu pisang kumata kan deragi ton tas suku. Tapi ringat itu ya to na takilalai tu diona kata suranta, pelepasan, keluarnya kebebasan kita dari perbudakan. Itu Paskah Yahudi dalam Perjanjian Lama. Tetapi Paskah dalam Perjanjian Baru yang kita rayakan seperti saat ini adalah berita kebangkitan Kristus yang membawa sukacita dan harus kita hidupi. Dan karena Kristus sendiri adalah anak domba Paskah, maka hidup lama harus dibuang. Saudara-saudara, ada beberapa penekanan perenungan kita sehubungan dengan tema kita hari ini. Pertama, ragi lama harus dibuang. Sebagaimana di atas sudah dikatakan bahwa ya ragi itu dilambangkan sebagai dosa, kejahatan, keburukan, atau kesombongan yang bisa merusak hidup manusia. Paulus mau mengajak jemaat Korintus yang masih toleran terhadap dosa. Dalam ayat yang ke-6b di situ dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan. Si diiri dipakai na kambang tu roti depa mengembang. Ya, memang Bapak Ibu saudara-saudara, ragi memang kecil, tapi pengaruhnya itu bisa besar. Sama dengan ilustrasi biasa kirang itu ilustrasi telur busuk, Bapak Ibu. Kalau kita sedang buat adonan, sang pulo te talo di pasedia, di ceplok nasang mutu kasera, dem pamisa torro. Tak tandai ku mobosi pole te talo ya te. Nah di ceplok roko na di pastu maka rusaklah yang 9 telur itu. Mbak pala di konin nalai jongoma itu ke rokom itu talo bosinna. Jadi semuanya pasti akan menjadi rusak. 1 telur merusak 9 telur yang ada, yang baik gitu. Nah Bapak Ibu, begitu juga dengan dosa. Tak nadikwa dosa kecil, dosa besar. Ya sekali dosa ya tetap dosa. Tidak ada yang bilang sidik-sidik siari, bitik-bitik siari teka salangku. Ya tidak cukup 10 juta juga.
daripada orang lain ratusan juta, mungkin merasa bangga, sidik siarina. Padahal itu dosa. Ya, jangan bangga dengan dosa kecil, mengatakan biitik siari, tak siarana kawan nambang. Mana kita rakalam pamulai, itu biasa. Tapi sedikit demi sedikit Bapak Ibu, akhirnya jadi bukit. Karena sudah terbiasa, jadi biasa, biasa siari. Akhirnya dosa kecil itu akan menjadi dosa yang besar dan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Dan sulit dikendalikan. Maksud sama ke tak kala tobang miki. Apalagi kalau tidak ada keinginan untuk bertobat, ya akan terus menerus seperti itu. Susah sekali dikendalikan. Dalam Lukas pasal 24 di situ memperlihatkan apa yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesus. Padahal si sola dia makada berkobar-kobar bercerita bersama dengan Yesus, tapi kenapa mereka tidak melihat bahwa ya motetu di pokada jolalan si sola ki pokada na tak tandai kumoyamo pale te di pokada te toyate. Mengapa mereka tidak melihatnya? Mengapa mata mereka tertutup untuk mengetahui bahwa seorang yang dicerita itu ada di tengah-tengah mereka? Karena pada waktu itu mereka sedang kecewa, mereka sedang marah, mereka sedang kenapa bisa sampai seperti ini? Mereka tidak percaya, mereka tidak mendengarkan berita-berita para nabi dalam nubuat-nubuat yang disampaikan. Kumala malim bangun tuh anak terampan di lino, akan bangkit anak domba Allah. Ya, saudara-saudara, Bapak Ibu, memang kadangkala juga kita sulit melihat kebenaran kalau kehidupan kita ditutupi oleh dosa, dipenuhi oleh rasa marah, dipenuhi oleh rasa kecewa, berkecamuk perasaan kita, pikiran kita. Bagaimana kita bisa dengan tenang, dengan penuh damai untuk melihat ada kebenaran di sana? Bak tuma pas yagi-yagi bang miki itu, sengke pumala bang miki, akhirnya memberikan kesimpulan yang salah. Batin kita tertutup untuk melihat kebenaran yang ada. Ketika dosa kita diamkan, tetapi itu bisa menguasai dan merusak seluruh organ-organ kehidupan kita. Ketika kita mau kompromi dengan dosa, maka itu bisa membuat kita menjadi pelaku-pelaku dosa. Ya, moto ayat 7 mengatakan, buanglah ragi yang lama itu. Buanglah ragi yang lama itu. Ini adalah tindakan tegas untuk meninggalkan cara hidup lama, dosa masa-masa lalu kita, dan kebiasaan yang tidak berkenan kepada Allah. Sehingga kita bisa menjadi sebuah adonan yang baru. Kita tentu mau menikmati adonan-adonan yang baru, Bapak Ibu. Enak, lezat. Dan kitalah adonan itu, hidup baru dalam Kristus yang jauh dari larutan-larutan sat-sat yang bisa menyesatkan kita, yaitu dosa. Yang kedua, Kristus bangkit supaya kita menjadi baru. Kristus anak domba Paskah telah disembelih, yaitu Kristus. Artinya di sini pengorbanan Yesus itu di kayu salib adalah alasan utama kita tidak boleh lagi hidup dalam dosa. Ya, mengapa Bapak Ibu? Karena pengorbanannya itu terlalu besar dan tidak sebanding dengan keinginan-keinginan kita untuk jatuh ke dalam dosa. Adonan baru
oleh Kristus yang dikelola dengan pengorbanannya di kayu salib itu, semuanya itu demi cinta belana Pak kaboro analako kita. Kutole Pak kukua napo mate tongang ki puang. Ya kedi kuah napo mate ki puang berarti kita begitu berharga. Keren itu umpo mate tongan itu silu'na berarti nang pakaboro itu silu'na. Oh. Lakbiran ia di kambei, ia di kadai daripada silu'na. Itu berarti bisa dikuan apa mate tongan nak le berarti apa kaboro tongan nak te silu kue. Dia ada di depan, ia membela nak. Berarti kalau kita katakan demikian Bapak Ibu, itu tingkat tinggi Pak Kaboro. Pak Kaboro tingkat tinggi li motok di kuah napo mate ki isolata, napo mate ki itu matuanta, napo mate ki anak ta. Berarti bagaimana besarnya cinta mereka kepada kita. Dan Tuhan begitu. Napo mate ki menyerahkan nyawanya untuk kita bisa hidup karena cintanya kepada kita. Oh, jadi itu tidak sebanding dengan ketika kita mau jatuh pada keinginan-keinginan kita, keserakahan, kemunafikan, kesombongan. Itu tidak sebanding kumala dipogau tu mintu nato namang kaki napo mate tongan puang. Apakah itu menjadi balasan kita ketika Tuhan sudah berkorban untuk kita? Dalam Yesaya pasal 25 menggambarkan sebuah nubuat tentang perjamuan besar yang disediakan Tuhan di Gunung Sion untuk semua bangsa. Sebuah gambaran keselamatan akhir zaman di mana maut akan dikalahkan dan ini telah digenapi melalui kebangkitan Kristus sebagai anak domba Paskah. Nah, kuanina sesungguhnya inilah Allah kita. Kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh keselamatan yang diadakannya. Naya tonna sadar mote anak gurunna pong Yesulan kalingkanna la pulang kampung dalam kitab Injil Lukas. Ketika mereka sadar siapa Yesus, mereka diubah dari takut menjadi bersaksi. Tikara-kara malek, oi oleh. Jadi mereka pergi menjumpai teman-teman yang lain untuk bersaksi memberitakan kebangkitan Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa rencana Allah tidaklah gagal. Ya, karena itu janganlah biarkan masalah membuat kita meragukan kasih dan kuasa Tuhan. Tutu itu mata penantan tiru itu ketonganan ya te. Nama pentalunna tomatuangku suluk solanasang hidup baru harus terlihat dalam kemurnian dan kebenaran Kristus. Saudara-saudara, Paulus mengajak kita berpesta dengan roti yang tidak beragi. Apa maksud kita berpesta dengan roti yang tidak beragi? Yaitu pesta kehidupan Kristiani dengan cara yang benar. Meninggalkan keburukan, kesombongan, kemunafikan, bohong-bohong, ya, kena-kena. Kalau kita lihat mungkin, waduh baik sekali, sadar. Tapi kalau tidak dilihat, kena-kena, bohong-bohong. Apa namanya itu Bapak Ibu? Munafik ya. Alim, kelihatan bagus, tapi di tempat lain, di lain pihak ditiru, ona indiomote. Seorang yang sangat alim, rajin beribadah ke gereja, tapi di tempat lain dia memperlihatkan cara hidup yang berbeda. Jadi tidak ada gunanya.
Tapi firman Tuhan mengajak kita Bapak Ibu untuk berpesta dalam roti yang tidak beragi. Tak enak campuri ki ragi. Ragi itu tidak larut di dalam diri kita. Dosa itu tidak ada sedikit pun kita mau bukakan kesempatan untuk larut di dalam diri kita. Jangan kita biarkan menyerempet diri kita, menyerempet untuk perbuatan-perbuatan yang seharusnya kita tapogau itu yan nato. Sekali lagi tak nadikwa na sidik-sidik syari. Satuk-satuk syari, dia na ende to dia satuk syari ya. Mungkin sebentar, sedikit-sedikit, tapi lama-lama wah jadi kebiasaan. Jangan biarkan diri kita ini dilaruti oleh ragi yang lama, yaitu dosa dan keburukan. Hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi sebaliknya, kita dipanggil untuk hidup dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Murni berarti asli, ya, tidak dilaruti apa-apa. Tak na diperokoi ragi. Mereka kata na kapua, tapi yang jelas dia asli. Walau tidak memberikan keuntungan yang banyak, tapi yang jelas dia asli, original. Banyak orang mencari yang besar-besar, yang apalagi yang kelihatan tampak menarik, tapi palsu. Namun biasa-biasa banget kayak originally, asli. Tentu itu baik, lebih baik bagi kita, bagi tubuh kita kalau soal makanan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih, ayat 8 karena itu mari ayat 8 dikatakan tadi, hidup dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Karena itu kita berpesta bukan dengan ragi lama, melainkan dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Hidup dengan tulus di hadapan Tuhan, tulus atau murni, tidak bercelah, dan artinya bahwa cukup Tuhan. Ganna puang tu diandalkan lan katuanta. Jangan dinodai lagi dengan ragi yang lama, yaitu dosa. Hari Jumat kemarin Bapak Ibu kita sudah menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Itu berarti tubuh kita ini sudah menyatu dengan tubuh dan darahnya. Kita ini sudah mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Di kande tu roti di tu anggoro di kuah yate kalena puang yate rarana puang di pasita apa kaleta. Apa artinya Bapak Ibu? Itu tidak sekedar kita lakukan, tapi itu adalah penjiwaan kumua si solam iki puang. Tuhan hadir di dalam hidup saya. Tanyo mo aku te tuma kada-kada te. Tanyo mo aku te mpogau te tapi puang molan kaleku. Paulus bilang, bukan aku lagi yang hidup di dalam diriku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti ke dipasi tapai batang kaleta tu kalena siararana puang, berarti mintuna tula tapogona la situru pak porenna puang. Ya ke dipesala itu, oh berarti kita sudah mengkhianat kepada Kristus, kepada tubuh dan darah Kristus. Padahal dia sudah berkorban, Bapak Ibu, dia sudah tumpahkan darahnya, dia sudah berikan dirinya ini diolok-olok, dicambuk, ditikam, dibunuh, disalib. Masakan kita mau mengkhianatinya dengan perbuatan menerima ragi yang lama? Tapi hendaklah ragi yang lama itu kita buang karena kita sudah baru dengan pengorbanan Kristus yang sudah menumpahkan darahnya dan memberikan tubuhnya untuk keselamatan kita. Jadi ya kedenpi godaan-godaan untuk memberikan kita ragi yang lama Bapak Ibu. Di kue danggi mo, tak mo. Saya sudah menjadi adonan yang baru. Ragi yang lama itu sudah no way. Selamat tinggal ragi yang lama. Saya sudah menjadi adonan yang baru karena saya sudah ditebus oleh
Kristus melalui pengorbanannya yang sangat mahal, yang sekali saja dilakukannya untuk melunaskan hutang dosa-dosa kita. Terpujilah Kristus. Amin. Kita tunduk kepala, Bapak Ibu, kita masuk dalam saat teduh. Pertanyaan kepada kita dalam saat teduh ini, apakah ada ragi, dosa atau kebiasaan buruk yang mulai tumbuh dan mempengaruhi hidup kita? Kalau masih ada, buanglah segera, sebelum merusak seluruh organ-organ kehidupan kita. Dan sadarilah bahwa kekuatan untuk hidup murni bersumber dari pengorbanan Kristus yang telah memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Amin. Mari bersama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kristus telah bangkit dan kuasanya sanggup mengubahkan hidup kita sepenuhnya. Marilah kita datang dengan hati yang terbuka, siap mengalami sentuhan kuasa kebangkitannya. Pujian kebangkitan yang mengubahkan.
Saudara-saudara, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita dalam pengakuan Gereja Toraja. Dalam keyakinan bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat, sebagai inti pengakuan iman kita, marilah kita menyatakan pengakuan kita berdasarkan pengakuan Gereja Toraja. Aku percaya bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di surga tertutup memuliakan. Seharian berkata, Yesus Kristus itu Firman Tuhan, gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air. Bapak Ibu yang kekasih, persembahan yang kita berikan bukan hanya sekedar materi, tetapi juga ungkapan hati yang tunduk, hormat, dan percaya kepada Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Jika Tuhan mampu mengubah batu yang keras menjadi mata air, Ia juga sanggup mengubahkan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Mari memberi dengan sukacita. Asal Tuhan
Jangan pernah lupakan kasih-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita, dan serahkanlah hidup kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat Paskah untuk kita semua. Sebentar jalan tu pun dipersembahan dan tanda kerusuhan kombongan lebih natural lah di Papua Diseng. Yaitu punti untuk pembangunan. Ya. 300.000 satu kali, 2 kali, 3 kali. Ya, soalnya bangsa teh masih untuk pembangunan. Silakan dikasih harga. Saya mau Marrente Natura persembahan kumbongan nih. 300 satu kali, 2 kali, 3 kali. Ya, ayam untuk pembangunan. Ya. Mari Bapak Ibu. Pemenang desa bah. Ya. 100 penduan, langsung penduan. 100 penduan. 200 pentalun. Di pemerintah tidak apa sama Marrente persembahan kumpungan berupa natura. Ya, pangi. Kalau engkau siapa pangin nalan sama. Ya. Masih untuk pembangunan. 50 pisan penduan. Pentalun. Ini Pak, ya Pak satu ini. Kira? Ya. Tak kurang ngimai membela-bela. Oh 50 penduan pentalun nah kita. Taruh sampu mo soalnya Palestina lah masuk sulit ke soalnya Palestina. Ya maksud itu ina. Ya. Masih untuk pembangunan. 50 penduan pentalun. Ya, buah duku untuk pembangunan. Duku, bukan duku ya, duku. Ya, masih untuk pembangunan. Bingung teh. Ya, endemai duku untuk pembangunan. Duku buah ya, bukan duku daging ya. Ya. Pira? 50, yo, cocok mau. Pentalun ale mati. Ini payah, dah mataku. 50 penduan. Pentalun. Ale kita angka leman nih. Susi masih tahu ini atek soal Palestina mesti masuk sulit ya. 50 budak tahu le, dah 2 hari kau budak. 52 orang. 60 penduan. Pentalun. Ya, dendeng. Masih pembangunan tak? Ya, dendeng. Duku bayar ka duku tenor ka, aku tiru ta siapa? Pokoknya dendeng. Rahasia tak ada dibuka. Ya, mari Bapak Ibu, dendeng untuk pembangunan. 100 udah tahu. Budak-budak makada. Ente kike aku pentalun nih.
100 udah tahu. Lagi bagi reka. Daging babi ada, oh iya, demo pojoro jangan pokok. Daging babi dan daging babi. Nggak ada tuh makari nak pira reka itu ina tuh. Kendek ku pentalun nih. Tai, misi bang mereka. Ya, si misi bang pentalun ndak doin atau kemarin itu. Ndak ada masai marah. Kena kau kendek kena daripada nasi lidah kok. Ya, dan pendek masih yang sama. Masih dendeng babi untuk pembangunan. 100 penduan pen. Ya, angka 5 mi. Oh 200 jomai. Oh, dindu kajau selain dan jalan ruangan. 200 udah tahu. Oh dak 2 hari kapang pak kubang muda sahabat. Lebih dari 1 ke dak tahu. Budai tahu. Pira? 200 jona, 200 indah duka indah. Misa merah. Oh talur ratu pentalun, ala kita mati. Joselan jo. Oh. Lau, masih untuk pembangunan. Mari Bapak Ibu. Pembangunan. 150 penduan pentalun. Oh ya, terima kasih untuk Pak Limon untuk pembangunan kembali. 200 pentalun. Saya marah. Tabe. Dan untuk pengadaan biaya perawatan organ dan LCD. Ya, pengadaan organ dan LCD. Ya, Pangi. Saya mau bawa kita doke. 200 penduan pentalun. Oh ya, terima kasih. Pak Antona. Persembahan untuk pengadaan LCD. Terima kasih Pak. 100 penduan pentalun ketai. Pentalun. Terima kasih Bu Bendahara. Nah, pasulen untuk pengadaan. Terima kasih Bu. Ya. Ya, ditolong mo. Memba kate. Ya mo. Masih untuk pengadaan LCD dan pemilihan organ. 100 penduan pentalun. Wah. Terima kasih Tuhan punya suatu tema. Terima kasih nerengnya. Tuh saya mau punya suatu tema. Ya. Ya. Ya, masih untuk pengadaan LCD dan pemeliharaan organ. Tak pernah salah nerengnya sahabat. Tuh punya suatu tema. Ya, mati sang metode pira. 50 jam salian. Masih untuk pengadaan LCD dan pemeliharaan. 100 penduan pentalun. Ya, masih untuk pengadaan pembangunan monya. Maaf. Ya teh untuk pembangunan mo. Ya mo. Mau mata kamu ke soal 2. 50 penduan pentalun. Ada yang banyak pale. Membak gak bakat natura. Ya. Ya, untuk pembangunan masih kalong kepangi. Langsung mau dipendung kedeng kami. 100 penduan pentalun. Wah, misa apa ende? Masih untuk pembangunan. Terakhir, di noko yang menasan dah. 100 jomai air to ke jomai matalon makada. 100 jomai matallo. Penduan pentalun. Oh ya, nah pasules untuk pembangunan teh bersemangat yang mengembalikan. Ditoleh dangka. Langsung penduan. Tai mo.
100 pentalun. Jom salan. Oh dem paye pale. Oh, iyo. Sabar ako mi. Mimba kaba kate persembahan na kumpungan ne. Ya te untuk panitia pasca klasis lah. Ya. Panitia pasca klasis ke Malenong. Ya. Ya mah. Ya oke. Okay. Pira jom may mataloy na. Kamu kita padolo may. Pira? 50 penduan pentalun benilako. Budak-budak coba kok dak mi. Ya. Oke, dia mah masih untuk panitia pasca klasis. 50 penduan pentalun. Sabar aku milih, rente persembahan na kumbungan deh. Ya, masih untuk panitia pasca klasis. Ya, 50 penduan pentalun, benar. Di pamatira-tira sabah mariran jadi. Ya, langsung duka penduan tekir ini lah. Ya, ya mah 50 penduan pentalun. Dia payah. Oh, tak doang marade. Ya. Masih 50 doang pokok, penduan. Pentalun. Pokok. Angka 5 minati re. Oh, ende pamisa terakhir 5 teh. We dak do tahu nang kali mana? Lain tiak lain polor kata bagaimana? 50 dak do tahu. Yang mana teh jadi kok bisa duka kiatur dama kami. Kendeki ke? 60 na tole pada do tahu. Kira peninang kaliman ada 2. Kendeki ku pentalun nih. Oh, pentalun 70 do yang pokok. Ya, tabe mari nanti persembahan kompangan melalui natura kiko terus semangat. Na pasak ke pengontos solan nasang. Salam apaskah. Pujian tak akan kulupakan hu. Pujian tak akan kulupakan hu.
Mari kita sama-sama naikkan doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberikan kami waktu yang sangat indah bersekutu bersama-sama di rumah-Mu yang kudus ini, menikmati persekutuan dalam ibadah perayaan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Ajar kami untuk sungguh-sungguh boleh memaknai dengan baik akan kebangkitan-Mu, dan tuntun kami untuk terus bisa menjadi saksi-Mu dalam hidup kami sehari-hari dimanapun dan dalam keadaan apapun kami. Kuat kuasa Roh-Mu akan melingkupi kami untuk kami selalu siap menjadi pribadi yang membuang ragi-ragi lama, yaitu dosa yang dapat menggerogoti kehidupan kami untuk setia kepada Tuhan. Kuatkanlah iman kami Tuhan, meskipun banyak cobaan godaan yang datang silih berganti, namun kami percaya bersama dengan Tuhan di dalam roti dan anggur yang hidup di dalam tubuh kami boleh tetap bertahan dan tetap menjadi pribadi yang setia dan taat kepada Tuhan. Ya Tuhan Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa Engkau selalu melindungi kami, menjaga kami, menuntun kami dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing, dalam keluarga kami boleh terus menekankan sebuah kehidupan yang percaya kepadamu akan kebangkitan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, bersyukur bahwa Tuhan selalu memberikan kami semangat iman, sehingga dalam perayaan Paskah, dalam minggu-minggu yang kami lewati sampai hari ini, kami semua tetap diberi kesehatan, diberi kekuatan dari Tuhan untuk mengalami Tuhan bersama-sama dalam perayaan-perayaan ini. Kiranya perayaan yang kami laksanakan tidak hanya sekedar kami lakukan lalu berhenti dalam perjalanan hidup kami seterusnya, tapi kami tetap percaya bahwa dimanapun kami, apapun kami alami, Tuhan selalu ada, sehingga membuat kami terus hidup dalam iman yang benar kepada Tuhan. Ya Tuhan, lindungi kami, naungi kami, supaya kami terus menjadi anak-anak-Mu yang setia dan taat kepadamu. Berkati kami selaku keluarga-keluarga masing-masing, dalam rumah tangga masing-masing, dalam peran kami di tengah keluarga kami. Bapa di sorga, berkati pekerjaan kami, mampukanlah kami mengangkat tanggung jawab masing-masing dimanapun kami mengerjakannya. Selalu ada Tuhan yang menjadi andalan kami. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami dalam minggu ini boleh berulang tahun. Tuhan berkati mereka semua, lindungi dalam kehidupan masing-masing. Beri umur panjang dan selalu kesehatan untuk menjalani hidup di dalam Tuhan. Berdoa, bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang telah memberikan persembahan syukur, baik melalui natura ataupun melalui persembahan secara tunai hari ini, bersama saudara Martin Tangkesalu, Sarah Sampe, keluarga Bapak Tia, Bapak Benyamin Sampe, Bapak Freddy Palete, Nenek Rikard. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang selalu Tuhan limpahkan, dan saat ini Engkau memberi kesempatan membawa tanda syukur mereka. Bapa di sorga, kami berdoa juga Tuhan untuk segala usaha-usaha kami yang kami jalankan. Kami boleh menikmati hasilnya itu karena pertolongan Tuhan. Tuhan terus memberkati dan menolong kami untuk mengelolanya. Dari semuanya itu kami boleh mendapatkan hidup yang sejahtera, tercukupkan dalam setiap berkat Tuhan. Ya Tuhan, berdoa buat pergumulan-pergumulan kehidupan kami, secara khusus bagi saudara-saudara kami, orang tua kami yang saat ini sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Berdoa untuk kakek Frisil, nenek Andre, Papa Joni Patete, Mama Debbie, dan Bapak Antonius Karangan,
dalam perawatan di rumah sakit. Tuhan berkati pengobatan yang sementara diberikan kepada mereka. Tuhan pakai alat-alat yang digunakan medis untuk membantu proses penyembuhan mereka. Berkati seluruh perawatan yang diberikan untuk menyembuhkan dan memulihkan tenaga mereka untuk boleh keluar dari rumah sakit, berkumpul dengan keluarga. Kami juga berdoa Tuhan buat kekasih-kekasih hati kami yang sudah lama sakit dan sementara berjuang untuk kesembuhan. Bahkan para lansia yang tidak berdaya lagi, hanya boleh tertidur di rumah masing-masing. Kami mohon kepadamu kuasa kasih Tuhan akan menolong, memberkati mereka, memberi jalan keluar yang terbaik, menunjukkan jalan pengobatan yang terbaik, sehingga pengobatan boleh diterima dan apa yang menjadi harapan kekuatan daripadamu akan nyata bagi saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami yang sementara dalam pemulihan di rumah masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga-keluarga yang berduka cita, yang kehilangan anggota keluarga mereka. Kami berdoa penghiburan kekuatan daripada Tuhan akan datang memberikan kekuatan. Berikan petunjuk-Mu untuk setiap rencana yang dibangun dalam keluarga, sehingga semuanya dapat dijalani, bukan karena kekuatan keluarga sendiri, tapi hanya karena Tuhan yang selalu memberi jalan keluar, petunjuk yang terbaik. Bapa di sorga, berdoa buat semua kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh majelis gereja-Mu di Jemaat Karambe ini. Tuhan, pakai hamba-hamba-Mu, majelis gereja, pengurus OIG, para pengerja gereja, untuk bisa mengangkat tanggung jawab dengan baik dan menjadi berkat bagi seluruh anggota jemaat, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Ya Tuhan Bapa di sorga, pimpin dan sertai kami semua di dalam menjalani seluruh aktivitas hidup kami. Biarlah kami terus sehat dan kuat menjalani kehidupan, dan sambil boleh menyaksikan Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami dan bagi sesama kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk persekutuan kami di tengah-tengah jemaat ini dalam upaya untuk merampungkan pembangunan gedung gereja-Mu. Kami terus berdoa selalu ada jalan dari Tuhan untuk bisa merampungkan pembangunan gedung gereja ini. Terima kasih kepadamu ya Tuhan untuk fasilitas yang Tuhan berikan, orang-orang yang Tuhan pakai untuk berpartisipasi dalam seluruh kegiatan dalam rangka pencarian dana untuk pembangunan gedung gereja-Mu di sini. Bapa di dalam kerajaan sorga, Engkau pula memberkati panitia. Kami bersyukur bersama dengan panitia perayaan Paskah Jemaat Karambe yang sudah boleh bekerja dengan baik, dan hari ini boleh menunjukkan bahwa hamba-hamba Tuhan panitia dapat memberi diri dalam pelayanan dan juga mengurus segala sesuatunya untuk terlaksananya seluruh kegiatan dalam minggu ini untuk perayaan kebangkitan-Mu. Berkati kami semua, berkati seluruh majelis gereja, anggota jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, tetap berdoa buat pemerintah, bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati di dalam kehidupan di tengah bangsa dan negara ini. Tuhan turut campur tangan dalam setiap pergumulan-pergumulan kehidupan yang kami hadapi. Tuhan berkati pemerintah di dalam mengemban tanggung jawab negara. Beri hikmat-Mu ya Tuhan untuk sungguh-sungguh boleh melakukan kehidupan yang adil bagi seluruh kehidupan masyarakat ini. Bapa di sorga, kami terus berdoa untuk keadaan dunia ini, di mana saat-saat sekarang ini terjadi peperangan secara khusus di Timur Tengah. Tuhan buka jalan untuk perdamaian, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan selalu hadir di setiap hati orang-orang yang keras hati untuk terus melakukan peperangan, sehingga ada jalan keluar yang terbaik untuk menghentikan peperangan, dan damai Tuhan akan selalu nyata di tengah-tengah dunia ini.
Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami, ampunkan segala dosa kami. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Diharapkan ketenangan kita sejenak untuk mendengarkan tambahan dan penekanan Warta Jemaat Minggu tanggal 1 April 2026. Namun sebelumnya mewakili Jemaat Karambe mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Aje Mangiri yang telah mengangkat pelayanan pada hari ini, dan kepada kita semua warga Jemaat Karambe diucapkan selamat Paskah tahun 2026. Diucapkan juga segenap terima kasih kepada majelis yang telah bertugas pada hari ini, segenap pengerja gereja, tim musik, kantoria, operator LCD, dan pihak keamanan yang telah berjaga mulai dari Kamis Putih sampai dengan hari ini. Dan diucapkan terima kasih kepada panitia Paskah yang telah bekerja sehingga pada rangkaian perayaan Paskah semuanya dapat berjalan dengan baik. Adapun tambahan dan penekanan warta jemaat, yang pertama, persiapan bersama pelayanan ibadah rumah tangga untuk hari Selasa 7 April 2026 dilaksanakan hari ini, Minggu 5 April 2026 pukul 16 atau pukul 4 sore. Pemimpin persiapan Saudara Gabriel Howard Tanjung STH. Untuk hari Selasa 14 April 2026 dilaksanakan pada hari Sabtu 11 April 2026 pukul 16 atau pukul 4. Pemimpin persiapan adalah Saudari Anindya Elgidia A. Pateta STH. Yang kedua, persiapan bersama pelayanan ibadah PWGT Jemaat Karambe dilaksanakan Senin 6 April 2026 pukul 16 atau pukul 4 dengan pemimpin persiapan Saudari Windy Panggoalayuk Esteol. Yang ketiga, sabda dan doa malam Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Rabu 8 April 2026 pukul 20 atau pukul 8 malam melalui YouTube Jemaat Karambe dengan pelayan Penatua Budianto P. Tandirerung MDiv. Yang keempat, kumpulan rumah tangga PKB GT dan PWGT Kelompok Karasik B di rumah Bapak Tanduk Ramba dilaksanakan pada hari Rabu 8 April 2026 pukul 17 WITA atau pukul 5 sore. Dan yang terakhir, disampaikan kepada segenap anggota Jemaat Karambe bahwa pelaksanaan Paskah dan retret lansia Jemaat Karambe dilaksanakan pada hari Jumat 10 April 2026 di Batara White House, Lolai, berkumpul di gereja dan berangkat pukul 8 Bagi anggota lansia yang rindu untuk bergabung, silakan mendaftar melalui koordinator pelayanan kelompok dengan membayar biaya masuk sebesar 20.000 per orang. Demikian penekanan dan warta jemaat, diucapkan terima kasih. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Cerita Tuhan
saudara-saudara, pergilah, sebarkanlah berita ke seluruh dunia bahwa Kristus telah bangkit. Haleluya, terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kebangkitan Kristus memberi kita hidup yang baru, pengharapan yang tidak pernah padam, dan kasih yang mengubahkan. Hendaklah hidup kita memancarkan kasih Kristus yang hidup. Dengan semangat itu, marilah kita bersama-sama menaikkan pujian. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Biarlah pujian ini kita diteguhkan untuk terus mewartakan keselamatan dan menghadirkan rahmat ilahi dalam setiap langkah hidup kita. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kita bertepuk tangan untuk menaikkan pastor kita pada hari ini. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan hai Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terhenti dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Dalam hatimu mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekatlah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terhenti dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Selamat Paskah buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
Nun di bukit yang jauh tanpa kau